Hello pemirsa, jumpa lagi bersama Vira, presenter G-Watch TV. Kali ini Vira akan berbincang dengan Dr. John dan Pendeta Semi. Selamat siang bapak-bapak. Selamat siang Vira. Selamat siang pemirsa G-Watch TV. Senang sekali bisa diundang oleh Vira di acara podcast Imaginer G-Watch TV. Amazing. Selamat siang Vira. Selamat siang pemirsa G-Watch TV. Senang sekali bisa diundang oleh Vira di acara ini. Terima kasih. Saya ingin bertanya lebih dulu kepada Dr. John. Dokter, saya membaca sejumlah tulisan Anda di website GPEB Watch. Ada 2 tulisan dengan jumlah views di atas 1000. Yang pertama berjudul Podcaster. Kemudian yang kedua berjudul 30 kontestan berani tampil di atas 2000 views. Hanya dalam hitungan hari. Bagaimana Anda menilai fenomena ini? Menurut yang Rahmat said, mungkin saja keliru. Selama ini Presbiter GPIB terbiasa dengan suguhan berita normatif dari Arkus GPIB yang nadanya monoton dan terkesan dijaga ketat gaya penulisannya. Sehingga saat saya menuliskan berita dengan gaya bahasa yang cenderung puitis, dengan bumbu satir diselingi dengan bahasa kedokteran dan judulnya bombastis, mereka ingin tahu apa isi beritanya. Apalagi saat ini GPIB sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pesta iman per 5 tahun sekali. Persidangan Sinode Raya yang akan dilaksanakan di Makassar bulan Oktober mendatang. Terima kasih Dr. John. Senang sekali mendengar penjelasan Anda. Kelihatan Anda berusaha untuk membuka isolasi psikologi yang melilit Presbiter GPIB. Upaya ini baik sekali, tapi terkadang menimbulkan pro dan kontra. Benar sekali Vira. Satu hal yang saya kagumi, fungsionaris Majelis Sinod sebagai pemimpin tertinggi di GPIB bisa menerima kondisi ini dan belum menegur atau memanggil saya. Bahkan sebagian fungsionaris senang sekali berdiskusi dengan saya, seolah mereka memberikan dukungan atas keterbukaan yang sedang terjadi saat ini. Baik Dr. John, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta Semi. Pak Pendeta, ada judul berita yang dibuat oleh Dr. John, 30 kontestan berani tampil tanpa takut dimutasi. Berita ini dibaca lebih dari 2000 orang, hanya dalam rentang waktu 2 hari sejak diposting. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta terhadap fenomena ini? Terima kasih Vira. Mutasi di GPIB sebetulnya merupakan hal biasa yang terjadi dalam suatu lembaga besar seperti GPIB. Kegiatan mutasi sebenarnya berkaitan erat dengan hakikat panggilan dan pengutusan seorang pendeta. Sehingga dimanapun mereka ditempatkan untuk melayani, harus dijalani dengan sukacita. Akan tetapi, terkadang sebagian kecil pendeta yang telah merasa nyaman di suatu jemaat, dengan pergaulan yang sangat akrab, enggan untuk dimutasi, sehingga proses mutasi menimbulkan sikap paranoid dan banyak intrik. Hal ini terjadi juga saat saya masih menjadi Ketua Umum Majelis Sinod GPIB. Mereka lalu menyebarkan berbagai isu seolah-olah Majelis Sinod punya kepentingan tertentu. Jadi saat berita dengan judul tidak takut mutasi, pasti diserbu untuk dibaca guna mengetahui isi beritanya. Apa yang dilakukan Dr. John membantu membebaskan mereka dari penjara pikiran mereka sendiri. Menarik, penjelasan yang diberikan oleh Pak Pendeta Semi. Bagaimana pendapat Dr. John setelah mendengar penjelasan Pak Pendeta Semi? Apa yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Semi, benar sekali. Terkadang para pendeta yang telah berada di zona nyaman enggan diganggu dengan proses mutasi. Sehingga mereka kemudian melakukan berbagai rekayasa melalui rekan presbiternya di PHMJ untuk bersurat kepada Majelis Sinode menahan pendeta. Ini kondisi faktual yang sering terjadi di GPIB. Baiklah, terima kasih atas kesediaan Bapak berdua memenuhi undangan kami untuk berdiskusi. Apa harapan Pak Pendeta Semi terhadap para presbiter GPIB? Saya berharap percakapan imajiner yang kita lakukan saat ini bisa disimak dengan baik oleh rekan-rekan presbiter GPIB. Agar bisa mengambil mananya dan selalu mengedepankan pikiran yang positif dengan tetap mengingat moto GPIB berjalan bersama atau sering disebut Sunhodos. Kita inginkan GPIB lebih membumi di negara tercinta ini dengan mengedepankan 3 panggilan utama, koinonia, marturia, dan diakonia, secara berimbang agar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Apa harapan yang ingin disampaikan Dr. John? GPIB Watch selalu hadir dengan tulisan-tulisan yang mempunyai makna kritikan yang konstruktif. Namun, tetap berada dalam koridor kita, berjalan bersama dalam dinamika yang dinamis. Tidak mungkin lembaga yang besar seperti GPIB berjalan tanpa masalah. Semua orang hidup punya masalah.
Yang tidak punya masalah hanya orang yang sudah meninggalkan dunia. Kritikus jangan dianggap sebagai musuh. Jurnalis jangan disepelekan atau dimusuhin. Sebaliknya harus dirangkul. Kita jalankan peran masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab sesuai talenta yang Tuhan berikan. Pemirsa G-Watch TV, demikianlah diskusi singkat bersama Dr. John dan Pak Pendeta Semi dalam acara podcast Imaginer G-Watch TV. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan topik bahasan yang menarik.